Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Maria, mahasiswa dari Atrodas dengan NIM 012413354012. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh kita. Fungsinya untuk mengendalikan tanggapan dan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita dan mengendalikan organ-organ dalam tubuh kita. Sistem saraf itu dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu dibagi menjadi dua, ada otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, ada somatik dan otonom. Somatik adalah sistem saraf yang disadari. Kalau otonom itu sistem saraf yang tidak disadari. Sistem saraf otonom itu dibagi menjadi dua, ada sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Simpatik adalah fight or flight, kalau parasimpatik adalah rest and digest. Sistem saraf tepi itu strukturnya itu ada 12 pasang kranial dan 31 pasang spinal. 12 pasang kranial itu ada olfaktorius atau penciuman sensorik, optikus untuk penglihatan sensorik, terus okulomotor itu untuk pergerakan mata dan pupil motorik, terus ada troklearis itu gerakan mata motorik, trigeminus sensasi wajah dan mengunyah, abdusen gerakan mata, facialis ekspresi wajah dan mengecap. Lalu ada vestibulo-koklearis itu untuk kestabilan dan pendengaran. Vestibulo-koklearis itu adalah kestabilan dan pendengaran sensorik. Lalu ada epiglossus itu untuk epiglossus untuk menelan dan mengecap sensorik dan motorik. Lalu ada vagus itu untuk organ internal, aksesorius untuk gerakan bahu dan leher, dan hipoglossus untuk gerakan lidah. Selanjutnya ada reseptor dan efektor. Reseptor adalah yang menerima stimulus, kalau efektor adalah menghasilkan respon terhadap stimulus. Reseptor ada 4, yaitu komoreseptor kimia seperti lidah dan hidung. Selanjutnya ada fotoreseptor, itu ada cahaya, contohnya mata. Selanjutnya audio atau suara, itu ada telinga. Selanjutnya ada mekanoreseptor, itu mekanik, itu melalui kulit. Selanjutnya ada struktur organ indera penglihatan bagian luar. Yang pertama itu ada kelopak mata, yaitu kelopak mata itu adalah bagian luar yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran atau benda asing. Selanjutnya ada bulu mata, itu untuk melindungi mata dari benda asing. Selanjutnya ada konjungtiva, itu menghasilkan membran mukosa untuk melumasi kelopak mata bagian luar. Selanjutnya ada kelenjar air mata, itu memproduksi air mata untuk membersihkan dan melumasi air mata. Selanjutnya ada struktur bagian mata dalam, itu ada kornea, adalah lapisan transparan di bagian depan mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Selanjutnya ada iris, adalah bagian berwarna mata untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke lensa. Selanjutnya itu ada iris adalah bagian berwarna mata untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya itu ada pupil, itu untuk pupil adalah hitam tengah di mata, di tengah-tengah mata
yang dilalui cahaya untuk mencapai bagian dalam mata. Selanjutnya itu ada lensa, itu ada struktur transparan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Nah, retina adalah lapisan jaringan saraf di bagian belakang mata. Selanjutnya ada sklera. Sklera adalah bagian putih mata. Bagian putih mata yang merupakan lapisan pelindung terluar mata. Selanjutnya ada koroid, adalah itu lapisan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi ke retina. Yang pertama itu ada otot rectus superior untuk menggerakkan mata ke atas, lalu ada otot rectus inferior untuk menggerakkan mata ke bawah, ada otot rectus medial untuk menggerakkan mata ke dalam. Selanjutnya ada otot rectus lateral untuk menggerakkan mata ke luar. Selanjutnya ada otot oblik superior dan inferior untuk menggerakkan mata sekeliling memutar mata gitu. Selanjutnya ada saraf-saraf pada mata. Saraf-saraf pada mata ada saraf optik, ada saraf oculomotor, saraf troklearis, dan saraf abdusen. Mekanisme kerja mata yaitu masuknya cahaya. Jadi cahaya tuh cahaya masuk ke mata melalui kornea dan pupil. Yang kedua itu ada pengaturan cahaya. Jadi cahaya diatur jumlahnya yang masuk ke mata dan mengubah ukuran pupil, jadi membesar atau mengecil. Selanjutnya ada aktivitasi fotoreseptor. Itu adalah batang atau kerucut yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada fokus cahaya, itu lensa memfokuskan cahaya ke retina. Itu adalah fokus cahaya. Ini ada penyakit-penyakit pada mata. Yang pertama itu ada misal kita rabun jauh nih. Nah, itu cahaya yang masuk dari lensa untuk ke retina itu tidak pas, tetapi jadi dia tuh misalnya ini ada retina. Nah, ini cahaya tuh di depan dan tidak masuk, tidak menempel dengan retina. Nah, selanjutnya itu ada rabun dekat. Rabun dekat, jadi ketika retina dan cahaya itu melebihi, misal ini cahaya tuh melebihi retina gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada katarak. Katarak adalah lensa itu memancarkan cahaya tetapi tidak berfokus kepada retina, tetapi ke semua arah. Jadi cahaya tuh ke semua arah. Nah, itu adalah katarak. Selanjutnya ada nistagmus, yaitu suatu kondisi di mana mata bergerak dengan cepat dan tidak teratur. Misal kayak dia tuh ke kanan kiri tuh cepat banget dan nggak teratur, terus ke atas ke bawah gitu, itu nggak teratur, seperti itu. Jadi, indera penciuman adalah sistem dalam tubuh manusia dengan kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan berbagai bau melalui hidung. Ya, indera penciuman adalah sistem untuk mendeteksi dan membedakan berbagai bau melalui hidung. Salah satunya adalah indera kimia yang vital bagi manusia. Indera penciuman berfungsi untuk mencium makanan. Indera penciuman itu berfungsi untuk mencium makanan, memberi peringatan bahaya seperti asap atau gas, serta mempengaruhi memori dan emosi sekitar 75% dari sensasi rasa. Ya. Oke. Indera penciuman berfungsi untuk menyium makanan, memberi peringatan bahaya seperti adanya asap atau gas. Hidung bagian luar itu terdapat ada pangkal atau radix, ada batang atau dorsum, ada puncak atau apex, sayap atau ala nasi, kolumella, dan lubang nares. Rongga hidung berfungsi sebagai saluran udara, tempat pernapasan dan pelembapan udara yang dihirup sebelum mencapai reseptor penciuman. Nah,
Rongga hidung itu dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir atau mukos membran. Nah, mukos membran berfungsi untuk menghangatkan udara dan Mukosumembran berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkan. Nah, mukus ini berguna untuk menangkap debu dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Ada rongga hidung atau vakum nasi, yaitu pintu atau lubang masuk vakum nasi bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior. Persarafan indera penciuman. Yang pertama itu ada mukosa olfaktorius, yaitu lapisan lendir di rongga hidung yang melindungi dan menjaga kelembapan reseptor bau. Yang kedua itu ada saraf olfaktorius atau N.I, yaitu menyalurkan sinyal saraf yang diterima sel reseptor ke otak untuk diproses. Selanjutnya itu ada bulbus olfaktorius, pusat pemprosesan awal di otak dan menginterpretasi sinyal bau dari saraf olfaktorius. Selanjutnya itu ada traktus olfaktorius, jalur saraf yang menghubungkan bulbus olfaktorius dengan korteks penciuman di otak. Hidung terdapat tulang nasal dan prosesus frontalis os maxillaris dan mempunyai tulang rawan. Yang pertama itu ada cartilago lateral hidung, cartilago alaris mayor, dan cartilago alaris minor. Skema proses penciuman. Yang pertama itu ada bau, lalu masuk ke rongga hidung. Di rongga hidung, bau itu akan merangsang saraf, lalu ke bulbus olfaktorius, bergerak melalui traktus olfaktorius, lalu ke pusat olfaktorius, lalu ke serabut saraf penerima, terus efektif dan respon mencium. Pada indera penciuman, yaitu ada anosmia, kehilangan total kemampuan mencium bau disebabkan oleh infeksi. Selanjutnya ada hiposmia dan disosmia, itu penurunan kemampuan mencium bau dan distorsi bau. Selanjutnya ada hiperosmia dan parosmia, yaitu peningkatan sensitivitas bau yang berlebihan serta halusinasi bau yang tidak nyata.